Oke, halo semua. Di video kali ini saya akan mereview desain rumah yang nggak biasa. Di sini ada mezaninnya. Ya, rumah ini berukuran 6 meter dikali 12 meter ya. Jadi agak sempit, tetapi ada tambahan mezanin. Terdapat 3 kamar, satu ruang tamu. Di belakang juga ada taman. Ya mungkin di sini saya akan mereview fungsi-fungsinya juga. Oke, sekarang kita masuk ke carport yang berukuran 3,5 dikali 3 meter. Pintunya terdapat di samping pintu utamanya agar terkesan privacy, tetapi masih cukup estetikanya, terus terbuka juga. Dan di depan ada mainan batu alam dan tali air, ada lampu outboard juga, jendelanya di samping. Nah, di sini ada garis, ini fungsinya untuk buangan air ya. Jadi airnya nanti jatuhnya lewat situ. Kenapa saya buat hitam? Karena agar kalau kena air kan mudah berlumut. Jadi mungkin bisa ditambahkan eh, tekstur yang agak kasar biar ada airnya, biar gak berlumut. Jadi perawatan juga mudah. Dan di atas terdapat itu jendela yang lumayan besar karena di atas ada mezaninnya, jadi ada jendelanya. Dan di bagian kiri jendela dikasih second skin. Nah, second skin ini berfungsi untuk cahaya yang masuk itu gak terlalu banyak, jadi gak terlalu panas, biar tetap dingin tetapi cahaya juga bisa masuk gitu. Sekarang kita masuk ke ruang tamu. Seperti ini, pintunya berwarna putih aluminium bagus. Ruang tamu ini lurus dengan tangganya menggunakan besi, jadi kayu tambah besi saja, nggak perlu dak cor, mungkin biar lebih murah biayanya. Terus kita masuk ke, oh ya, ini kamar mandinya terdapat di tengah ya, di antara dua kamar belakang dan kamar depan. Tetap karena kalau dibangun ini di Jawa, jadi kamar tetap berada di depan seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, karena budaya Jawa satu kamar harus di depan. Dan kamar ini berukuran 3 meter dikali 3 meter. Desainnya seperti biasa. Yang sekarang kita masuk ke kamar kedua. Kamar kedua ini berada tepat lurus di belakang, di atasnya menggunakan dak, kamar juga yang atasnya. Nah, ini ukurannya sama seperti yang kamu lakukan. Jendelanya juga lancar, terdapat di samping karena di samping ada taman, jadi masih bisa dikasih jendela. Oke, seperti ini desainnya sama. Sekarang kita menuju ke kemana? Tunggu aja. Sekarang kita menuju ke dapur. Nah, di sini ada jendela yang gak terlalu besar, cukup buat dapurnya. Ini terdapat taman dan dapurnya ini agak di luar dan di dalam juga. Jadi kalau hujan gitu mungkin bisa ditambah second skin seperti yang kayu gitu agar tidak tampias airnya. Dapurnya di luar jadi tidak mengganggu rumah bagian dalam, mungkin baunya gak bakal masuk, dan sirkulasinya juga lancar. Biasanya seperti ini dapurnya, berbentuk L, dan di atas ada atapnya menggunakan dakcor ya ini, karena di atas ada, oh ya, ini nanti rumahnya ada tanaman di atas rumah ya, jadi untuk bertanam di atas rumah itu bisa, jadi silakan dicek sampai akhir. Dari dalam rumah plafonnya seperti ini karena atapnya menggunakan atap model Skandinavian, jadi seperti ini modelnya, model Skandinavian. Nah,
atapnya ini menggunakan genteng bitumen. Jadi bitumen itu ringan tetapi mudah perawatannya. Bahannya menggunakan bahan aspal. Jadi kalau bitumen itu kan bawahnya harus dikasih kayak triplek. Ya, triplek itu bisa dibuat menjadi plafon. Mungkin seperti ini desainnya. Di bagian kirinya bagian kirinya airnya ke depan, dan bagian kanannya airnya juga bisa ke depan juga bisa ke belakang. Jadi nggak saya tutup biar bisa kebagi, nggak ke depan semua dan nggak ke belakang semua. Dan di belakang juga ada rooftopnya buat bertanam dan tempat tandon pastinya. Seperti ini model atapnya. Yang atap depan belakang samping bitumen itu ada cor ya. Jadi dicor agar dari depan tuh kesannya cor semua. Nah seperti ini warnanya bitumen, warna hitam. Oke, kita lanjut menuju ke mezaninnya, ke lantai 2, tetapi ini nggak bisa disebut lantai 2 karena hanya setengah saja, jadi kita menyebutnya mezanin. Nah, seperti ini atapnya. Ini ada kayak tripleknya dan bisa dikasih plafon juga. Ini mezanin, ini ukurannya sesuai kamar ya, jadi kamar itu saya cor semua agar agak luas, dan yang bagian belakang saya kasih kamar juga. Seperti ini mezaninnya, mungkin bisa buat ruang keluarga dan ruang santai juga, dan tempatnya di atas jadi bisa melihat ke bawah karena di depan ada jendelanya cukup besar, mungkin bisa dikasih tirai. Dan yang kanan seperti ini, desainnya menggunakan desain bermodelkan Skandinavian. Coba dicek di Google Skandinavian tuh seperti apa. Oke, kita masuk ke kamar belakang ya. Kamar belakang ini ukurannya sama 3 meter kali 3 meter seperti yang di bawah, lurus. Nah, kamarnya desainnya seperti ini. Atapnya agak miring karena menyesuaikan desain atapnya, tapi cukup untuk kegiatan di dalamnya karena tingginya ini 2 meter pas, yang bawahnya talang dak, jadi untuk studi gerak itu sudah bisa cukup. Oke, sekarang oh ya, kamarnya di samping ada jendelanya ya, mengarah ke taman, dan dari keluar kamar seperti ini viewnya langsung ke bawah. Sekarang kita masuk ke rooftop. Rooftopnya seperti ini, bisa melihat ke bawah dan dikasih pagar kecil. Ini bisa buat bertanam dan buat kegiatan apa aja, yang penting cukup. Arah mataharinya juga cukup pas karena rumah ini menghadap ke utara, jadi seperti ini. Ini simulasi cahayanya. Kalau dari utara itu jangan sampai jendelanya banyak yang dari sisi barat ya, karena kalau cahaya pagi di barat itu bukan cahaya pagi, cahaya sore di barat itu enggak sehat, mungkin bisa radiasi. Tetapi kalau di cahaya pagi itu bisa dikasih jendela karena cahaya pagi itu sehat. Oke, jadi seperti ini, mungkin saya simulasikan seperti ini untuk cahayanya, bayangannya. Jadi bukan hanya estetika saja tetapi fungsi dan kenyamanan. Oke, sampai sini saja, terima kasih.